Rasika, ngobrol asik di Rasika. Apapun infonya, sampaikan ke Rasika. Ngobras berpalekat berbicara pemilu santai lebih dekat bersama KPU Kabupaten Pekalongan tiap hari Jumat. Dan kawan Rasika kalau ingin gabung atau ingin saksikan atau ingin dengerin bisa lewat streaming, live streaming www.rasikapekalongan.com atau lewat YouTube Rasika TV Official dan juga Facebook dan juga Instagram Rasika. Dan sekarang yang udah hadir, tapi sebelumnya tema kita berpalekat berbicara pemilu santai lebih dekat. Temanya mengenal divisi hukum dan pengawasan. Dan yang udah hadir bersama kita, narasumber kita ada Bu Endang Tri Lasmini, Kasubag Hukum dan SDM. Selamat pagi Bu Endang. Selamat pagi Mas Jamil. Bu Endang aja ya, bukan Putri atau Lasmini. Kayak sandiwara radio kan aja ya. Iya, Saur Sepuh. Saur Sepuh. Atau Endang TL itu lampu neon. Oh, hafal banget ya. Sehat selalu Bu Endang. Alhamdulillah sehat dan selalu gemuk. Selalu gemuk. Udah sarapan? Sarapannya kopi. Sarapannya kopi, ya. Alhamdulillah. Katanya suka ngejus biar sehat terus Bu ya. Alhamdulillah. Jusnya ini senangnya jus tomat pakai jeruk nipis. Seger ya, apalagi tambah es. Ya mudah-mudahan sehat selalu. Terima kasih hadirnya Bu Endang Tri Lasmini. Beliau Kasubag Hukum dan SDM. Dan ada lagi ini kembaran saya. Bedanya cuma satu ya, dia laki-laki saya pria. Ada Mas Fakhudin. Ya, beliau Kadif Hukum dan Pengawasan. Selamat pagi Mas Fakhudin. Pagi. Panggilnya apa sih? Udin? Banyak. Ada yang manggil Fat, ada yang manggil Udin. Fat, tapi panggil sayang cuma istri saya saja. Iya, saya nggak boleh ya. Karena kalau lihat Mas Udin tuh aduh nyesel dari cowok. Vokalis ada band, kalau saya vokalis ada aja. Ini lebih terkenal jadi Gus Fat. Oh, Gus Fat ya. Oh, ya, berarti anaknya Kiai ada Gusnya ya. Gus Fat dan juga Bu Endang. Ini mengenal divisi hukum dan pengawasan. Tugasnya apa sih divisi hukum dan pengawasan biar kawan Rasika itu tahu apa aja yang diawasi, keseluruhan atau personal atau apa gitu, mungkin bisa dijelaskan. Ya, terima kasih. Untuk sesuai PKPU 5 tahun 2022 bahwa tugas divisi hukum dan pengawasan itu ada 6. Salah satunya nanti adalah mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi dan evaluasi, dan juga nanti ada breakdownnya ada 6. Di antaranya yang pertama penyusunan peraturan, kemudian keputusan di KPU Kabupaten Pekalongan. Di Pilkada ini kan KPU sebagai sentral Mas. Jadi apapun yang menjadi keputusan di Pilkada ini nanti yang membuat adalah KPU Kabupaten Pekalongan atas background dari KPU RI dan juga nanti informasi dari ataupun keputusan dari KPU Provinsi. Kemudian yang kedua ada telah hukum dan advokasi hukum. Jadi hukum-hukum yang terkait dengan pembuatan keputusan di semua lini di KPU Kabupaten Pekalongan itu nanti harus ditelah dulu. Kemudian yang ketiga ada dokumentasi dan publikasi hukum. Di antaranya kita punya JDIH dan seterusnya. Kemudian yang keempat pengawasan dan pengendalian internal, penyelesaian pelanggaran, dan yang terakhir penanganan pelanggaran kode etik bagi PPK, PPS yang bulan kemarin kita bahas ya untuk pembentukannya Mas ya. Iya. Ya, Bu Endang mungkin bisa menambahkan. Oh, kalau ditanya kan saya sekretariat nih. Kalau sekretariat itu tugasnya memberikan fasilitasi terhadap komisioner KPU, sehingga tugas kami itu terkait dengan administrasi. Kayak tadi yang disebutkan ketika ada sengketa hukum atau kita administrasinya ya kita yang penuhi, kemudian penyusunan regulasi, maka kamilah yang buat draft-draftnya, nanti kita bahas bersama gitu. Kemudian kalaupun ada sengketa lain kayak pelanggaran kode etik sama, kita tuh sekretariat memfasilitasi semua itu.
Ya, kalau di pemilu kemarin dan juga pilpres ada nggak pelanggaran-pelanggaran yang kemudian diselesaikan, terus penyelesaiannya gimana, baik administratif maupun yang lain? Ya, untuk pemilu kemarin itu ada beberapa catatan dari penyelenggara, akan tetapi ketika kita klarifikasi dulu. Yang pertama, ternyata yang bersangkutan mengundurkan diri. Jadi kita tidak bisa melanjutkan terkait dengan itu. Maksudnya ada yang mengundurkan diri? Misalkan ada beberapa kasus di PPK ataupun PPS yang kemarin itu sudah dilantik di pilkada, itu ternyata oleh saran perbaikan dari Bawaslu itu terbukti pernah menjadi caleg dan belum mengundurkan diri. Oh iya. Jadi iya. Itu kita klarifikasi, kemudian hasil klarifikasi itu yang bersangkutan mengundurkan diri. Walaupun kemarin sosialisasi 2 hari yang lalu dari provinsi menyampaikan pengunduran diri itu tidak serta-merta mengurangi dan juga menghapuskan sidang kode etik yang dilakukan oleh KPU ataupun Bawaslu. Karena apa? Yang membataskan kita. Kemudian kita itu berhak memberhentikan ataupun tidak memberhentikan dulu. Jadi kalau yang bersangkutan mengundurkan diri pun kita bisa belum memberikan surat keputusan pemberhentian dan tetap dilanjut dengan kode etik. Begitu. Itu salah satunya ya. Sedikit nambahi aja ya terkait dengan pelanggaran kode etik di badan ad hoc. Kita memang ada beberapa kasus, dan kasus itu selain caleg yang belum mundur di caleg 2019 belum mundur, ada yang jadi pengurus partai. Nah, ternyata ada sedikit ketika kita klarifikasi mundur itu kita terima, seperti yang dijelaskan Gus Fat tadi, bahwa sebetulnya KPU bisa saja tidak menerima pengunduran diri, tapi kita sidang etik dulu, kita klarifikasi, kemudian kita berhentikan sementara, kemudian ada sidang etik. Kalau kemudian hasil sidang etik itu memang benar, mereka masih menjadi caleg, masih menjadi anggota partai, artinya kita berhentikan. Nah, tapi mundur tadi dengan diberhentikan efeknya tentunya berbeda kepada si calon ini yang bersangkutan. Iya, oh, jadi pakai proses dulu ya, bukan mengundurkan diri langsung kita terima gitu, langsung diberhentikan gitu. Yang terjadi kemarin, setiap kita ada yang mengundurkan diri langsung kita terima, kemudian kita berikan SK pemberhentian. Harusnya tidak demikian gitu. Harusnya kita proses dulu, diberhentikan sementara, kemudian kita proses kode etik, kita baru hasil sidang itu apa baru kita berhentikan gitu. Oh, jadi prosesnya pengunduran diri, Bu ya. Pengunduran diri baru diberhentikan gitu ya. Ada proses-proses yang harus dilalui. Itu bisa berjalan, Bu ya. Artinya kan kadang saya mengundurkan diri, wes saya pakai diproses-proses kesuwen, ya kan? Bulat misalnya harus datang, harus apa yang terjadi? Ya, yang terjadi seperti itu. Jadi sebetulnya tetap kita undang, kita klarifikasi. Nah, sebetulnya kan proses nggak seperti itu. Harusnya kita klarifikasi, kemudian kita sidangkan gitu. KPU mempunyai hak untuk menyidang mereka, sidang etik gitu. Tapi kemarin ya kita klarifikasi, mundur kita berhentikan gitu. Oh, cepet ya itu ya, nggak pakai sidang klarifikasi aja ya kan? Ya. Jadi nanti kedepannya saran dari KPU provinsi, pasca pengunduran diri pun kita berhak menerima ataupun tidak menerima. Artinya dengan tidak menerima pengunduran diri yang bersangkutan, itu kode etiknya tetap dilanjut. Karena nanti yang menentukan yang bersangkutan itu bersalah atau tidak itu adalah kode etik tersebut. Yang mana yang bersangkutan itu selain bisa menjawab secara pribadi, juga bisa membawa saksi, kemudian bisa membawa saksi ahli bahan misalkan bahwa ini tidak bisa dan seterusnya. Nanti putusannya itu ada di KPU, kemudian ada 2 putusan. Yang pertama adalah teguran, kemudian yang kedua adalah pemberhentian tetap. Jadi nanti pengunduran dirinya pun menunggu dari sidang kode etik tersebut. Jadi nanti di bulan Agustus ini kita insya Allah akan melaksanakan sosialisasi terkait dengan sidang kode etik ini. Karena kebiasaan yang dulu, mulai yang pemilu kemarin kami pun melaksanakan itu, kalau mundur
otomatis tidak disidang. Tetapi yang ke depan ini nanti kita sosialisasikan, baik PPK, PPS, sekretariat, bahkan kalau ada masukan masyarakat, tanggapan masyarakat terkait dengan kode etik yang dilanggar ada 13 itu nanti bisa kita sidangkan, kemudian hasilnya apa nanti bisa menjadi acuan bahwa yang bersangkutan itu bersalah, kemudian ataupun teguran ringan dan seterusnya, begitu Mas. Ya, jadi pengunduran diri itu kan mungkin karena bukan secara pribadi pengen mengundurkan diri, tapi karena ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan yang bersangkutan. Iya, dimungkinkan itu karena sebelum sebelum kita klarifikasi diundang sudah mengundurkan diri, suratnya sudah dibawakan oleh PPK ataupun yang lainnya bahwa yang bersangkutan mengundurkan diri, dan sebelumnya kalau mengundurkan diri tidak dilanjut ke kode etik, tetapi informasi yang kemarin kita terima dari provinsi bahwa pengunduran dirinya pun itu bisa tetap dilanjutkan dengan sidang kode etik. Yang membuat SK pemberhentian kan kita dari KPU Kabupaten Pekalongan. Jadi gitu. KPU Kabupaten Pekalongan punya aturan-aturan sendiri, tetapi tetap meninduk pada peraturan KPU pusat ya. Betul. Cuma mungkin dalam hal tertentu termasuk pilkada mungkin ada aturan-aturan khusus dari KPU Kabupaten Pekalongan. Iya, sesuai dengan hierarki yang di atasnya. Tidak boleh nabrak dengan misalkan pencalonan ini PKPU 8 dari KPU RI, ya kita harus membuat pedoman itu sesuai dengan PKPU 8 itu, tidak boleh menabrak ataupun melanggar dari hierarki yang di atasnya. Jadi acuannya. Ya. Sedikit koreksi. Banyak juga nggak apa-apa Bu. Masih ada waktu kita. Untuk pemilu kita semua menggunakan PKPU, peraturan KPU dan keputusan KPU. Tapi untuk pemilihan bupati, wakil atau pilkada, KPU kabupaten kota, KPU provinsi itu wajib membuat turunannya. Jadi turunan PKPU itu kita buat turunan, nanti yang kita jadikan pedoman itu turunannya. Walaupun isinya mungkin sama persis, hanya hal-hal yang yang spesial di daerah itu baru kita masukkan, kayak ini. Misalnya kalau pencalonan ketika syarat minimal kursi, maka yang masukkan kursinya di Kabupaten Pekalongan itu harus masuk gitu. Nah, itu yang beda, sehingga kalau pemilu kita murni mengikuti peraturan KPU, tapi kalau pilkada kita membuat turunan gitu. Berdasarkan wilayah masing-masing. Tetap PKPU itu kita buat turunan, tapi kemudian ada hal-hal yang spesifik di daerah itu yang kemudian kita buat. Iya, memang harus ada turunannya Kak, tapi harus jangan sampai remblong, bahaya turunan remblong itu kan repot ya. Oke. Kawan Rasika yang mau ikutan juga boleh menanya-nanya ini dari divisi Pengawasan dan Hukum KPU Kabupaten Pekalongan, silahkan WA di 0854 773 1111, tetap di Ngobras Berpalekat. Rasika FM. Marilah kau ikut denganku, kita pilih pemimpin baru. Tanpamu apalah artinya, kita harus maju bersama. Ojo mrene kabeh, luwe pece luwe ngenengke. Suara yang kau berikan berarti di masamu nanti. Berikan
santai lebih dekat bersama KPU Kabupaten Pekalongan tiap hari Jumat ya kawan Rasika. Dan tema kita sekali lagi hari ini saya ulang, mengenal divisi hukum dan pengawasan. Dan kita masih bersama narasumber kita, ada Bu Endang Tri Lasmini, Kasubag Hukum dan SDM, dan Gus Fat ya, Kadif Hukum dan Pengawasan. Tadi kita udah berbincang sampai mana, Bu? Saya kalau lupa tuh nggak inget, Bu. Ingatan saya kurang. Ya. Kurang sak gram ya. Kurang sak gram. Kadang kalau saya pulang rumah aja harus pakai Google Map. Biar nggak nyasar. Tadi sampai Mencoba menggali ingatan kita masing-masing. penanganan pelanggaran kode etik badan etok. Penanganan. Nah, kalau untuk pemilu kemarin ini ada nggak perselisihan yang yang terjadi dan penyelesaiannya gimana yang pemilu kemarin 2024? Untuk kemarin di pemilu, alhamdulillah di Kabupaten Pekalongan tidak ada perselisihan hasil pemilihan umum yang diajukan MK. Beberapa di kota kabupaten di Jawa Tengah itu ada, di antaranya Pemalang dan seterusnya, sampai dengan sidang di MK dan seterusnya. Tetapi kemarin di Kabupaten Pekalongan alhamdulillah semuanya lancar tanpa ada suatu halangan apapun. Walaupun di beberapa kabupaten kota juga ada, selain dari PHPU juga ada tambah lagi, yaitu PTUN antar partai, masing-masing partai itu yang terkait dengan kemarin sistem komandante. Tetapi di Kabupaten Pekalongan juga alhamdulillah tidak ada di PT UN kan ataupun apa untuk di 2024. Ya semoga mudah-mudahan tidak, Iya. Mudah-mudahan enggak kan. Iya. Penetapan hasilnya udah oleh KPU Iya, kan ya kan. nanti pelantikannya di tanggal 14. Pelantikan Agustus tanggal ini. 12. Masih memungkinkan ada gugatan dari pihak-pihak terkait yang partai ataupun perseorangan yang mungkin merasa dirugikan. Kalau Kemungkinannya masih ada hasil tidak, tetapi terkait dengan keputusan yang dibuat KPU karena ada pengunduran diri yang komandante itu memungkinkan, tetapi ya mudah-mudahan semuanya bisa legowo karena itu aturan internal partai. Dan kami hanya menyiapkan SK sesuai dengan yang hasil pemilu saja. Kemudian karena ada surat pernyataan mengundurkan diri ya kita terima. Oh, gitu. Sudah jalurnya sudah. Iya. Sudah sesuai dan sudah itu sesuai. kondisi internal partai Iya. ya kan. Tapi yang jelas mengacu pada aturan itu sudah pengunduran diri berarti sah. Iya, sah. Permasalahannya karena apa itu internal partai betul, atau yang betul. bersangkutan ya. Itu perselisihan itu biasanya berupa apa aja sih, Bu Endang? Di pemilu 2024 Ya persen itu karena administrasi atau hasil. Jadi lebih karena kepada hasil. Judulnya aja perselisihan hasil pemilu. Artinya yang diperselisihkan adalah keputusan KPU tentang hasil. Sehingga hasil akhir itu ya, berarti suara yang dipersoalanku suara, walaupun nanti di MK bisa berkembang kemana-mana gitu. Ya, berkembang. Tapi saya sedikit nambahkan aja terkait dengan perselisihan hasil pemilu kemarin. Ada PHPU terkait dengan Pilpres. Itu walaupun KPU Kabupaten Pekalongan tidak digugat, tapi kejawel sidik gitu. Jadi kami harus memberikan jawaban terkait dengan beberapa hal yang terjadi di Kabupaten Pekalongan yang dianggap itu kemarin tuh terkait itu kedatangan presiden. Jadi kedatangan presiden ke Bondan sama Kesesi. Ya, itu dianggap sebagai kampanyenya presiden sebagai calon keluarga ya, dari keluarga presiden. Ada di Memang ada penyambutan yang dengan atribut partai atau apa, kedatangan kunjungan kerja aja kan? Justru itu kita menjawab bahwa kedatangan itu memang kedatangan presiden, bukan dalam dalam rangka kampanye. Tapi KPU wajib menjawab. Ya, karena Kabupaten Pekalongan disebut gitu loh. Tapi bukan yang bukan yang digugat. Tapi di sana ada disebutkan bahwa Kabupaten Pekalongan ada kunjungan ini dalam rangka kampanye, maka KPU Kabupaten harus menjawab. Ada kunjungan ini dalam rangka kampanye. Oh, kalau kunjungan kerja nggak ada dalam rangka kampanye, dalam rangka kunjungan kerja kan beda ini. Yang ngomong tentang itu tadi kunjungan kampanye itu masyarakat atau pelapor.
Itu kan lapor? PHPU, jadi ya pasti partai. Partai. Oh, partai. ya. Oh, ya, Jadi ya, ya. meskipun sebetulnya kita tidak digugat karena ada disebutkan bahwa wilayah Kabupaten Pekalongan tuh ada didatangi, begitu kita wajib menjawab. Ya, di dalam ajuan pelapor kan menyampaikan bahwa ada sebuah dalil yang menyampaikan diajukan ke sana bahwa ada kegiatan masif, struktur dan sistematis terkait dengan apakah terkait dengan pemberian bantuan, kemudian pemberian apa Bu namanya Bu? Bansos. Bansos itu memberikan apa namanya masyarakat itu untuk memilih gitu. Dan ternyata di beberapa kabupaten kan ada tempat-tempat yang didatangi oleh presiden saat itu, tetapi hasilnya adalah kita menjawab, wajib menjawab terkait dengan itu bahwa itu adalah murni kepresidenan dan tidak ada catatan di Bawaslu terkait dengan apakah itu kampanye atau tidak. Jadi catatan kita berikan dalil, menjawab dalil itu dengan dua cara. Yang pertama adalah menjawab bahwa itu kita tidak tahu karena itu adalah kegiatan kepresidenan betul. Kemudian yang kedua, tidak ada catatan Bawaslu baik itu Panwasam sampai ke bawahnya bahwa terjadi pelanggaran saat itu. Jadi kita hanya menjawab itu. Oh, iya, iya. Berapa hari? 2 hari ya Bu kita Bu? 2 hari. 2 hari di Jakarta di kita. Jakarta. Dan jelas itu belum masa kampanye. Ya. Oh, itu belum masa kampanye. Belum, masih belum masa jauh. kampanye. Oh, iya. Sehingga Orang bilangnya mungkin ya, curi kayak curi setar bisa ya, jadi ya kan? Ya, KPU kan menjawab. KPU tidak tahu menau soal itu. Jadi KPU ya bekerja aja dan itu murni kegiatan Iya. mereka, tidak ada hubungannya dengan KPU. Nggak ada misalnya pemberitahuan, nggak ada ya. Oke, kan ini untuk persiapan pilkada ini kan nanti tanggal 27 November ya untuk Kabupaten Pekalongan serentak ya, pilkada serentak. Ya. Ini misalnya kalau ada perselisihan, adakah persiapan yang dilakukan? Ini kan lebih mengerucut kalau kabupaten ini, pilkada ini kan ya konflik-konflik itu kan mesti tetap ada ya kan? Ada persiapannya enggak yang udah dilakukan KPU? Nggih, yang pertama terkait dengan persiapan PHP di pilkada nanti. Kita itu sudah menyiapkan beberapa instrumen terkait dengan persiapan itu, di antaranya membuat keputusan-keputusan sesuai dengan hierarkinya, mulai dari PKPU sampai dengan keputusan di RI ataupun provinsi. Kemudian yang kedua, kita memberikan pemahaman terkait dengan hukum bahwa siapapun misalkan, karena PHP itu nanti tidak hanya misalkan begini Mas, ada 2 calon atau lebih yang nanti menjadi ajuan ke adjudifikasi ke PHP itu adalah yang kalah kan biasanya. Tetapi kalau di beberapa titik di kemungkinan diprediksi bahwa mungkin hanya beberapa calon saja. Biasanya yang kalah yang gugat kan begitu. Tetapi kalau memang itu hasilnya satu ataupun satu pasangan calon saja, yang gugat siapa? Kan tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang. Artinya orang-orang pihak yang dikalahkan. Karena yang satunya kan tong begitu kan ya, ataupun kosong. Maka kita sosialisasi terkait dengan pembentukan pemantau. Nah, pemantau itulah yang nanti bisa menjadi pelapor terkait dengan perselisihan hasil pemilu ataupun pilkada. Kemudian yang kedua, kita menyiapkan SDM terkait dengan PPK PPS, memberikan materi-materi dan BIMTEK sesuai dengan arahan yang kita sampaikan. Kita nanti yang kemarin ada evaluasi terkait dengan pemilu, BIMTEK yang dijadikan satu model kloter dengan banyak orang itu ternyata kurang begitu maksimal, maka kita nanti akan lebih mengedepankan kegiatan-kegiatan di tingkat PPS ataupun PPK. Kemudian secara intensif kita monitoring itu dengan instrumen-instrumen yang harus mereka sampaikan itu apa saja. Jadi pelaksana ataupun penyelenggara pemilu di tingkat PPS ataupun KPPS nanti kita bekali dengan BIMTEK yang lebih banyak lagi ritmenya dan alurnya, agar mereka itu nanti paham betul mana yang menjadi pemilih, mana yang jadi pemilih DPK, DPTB dan seterusnya. Begitu. Mungkin ada tambahan dari Bu Endang, Bu. Iya, saya tambahin sedikit. Nambahin terus itu. Bekalnya banyak banget tuh nambahin. Alhamdulillah orang kaya kan nambah-nambahin Bu ya. Kalau orang merasa kekurangan ngurangi. Iya, nambahin terus. Saya nambahin kan Alhamdulillah. kita kelebihan ini. Ngomong bukan saya. Jadi gini, tentunya KPU itu menyiapkan diri dengan SDM-nya biar lebih
memahami semua aturan. Jadi seperti KPU sendiri mengikuti bintek-bintek di provinsi atau di KPU RI, kemudian kita mengadakan bintek secara berjenjang agar badan ad hoc di tingkat PPK, PPS, KPPS itu paham betul aturan-aturan, karena PHPU itu ke hasil ya. Jadi hasil itu pasti administrasi di hari H itu yang banyak disoal. Selama ini KPPS itu pemahamannya sangat kurang. Mungkin yang paham satu, yang lain enggak. Karena ya kita paham kita butuh sekian ribu, 10.000, kemarin itu 20.000 orang KPPS lebih. Itu kita nyarinya susah dengan SDM yang mungkin sekian persen yang mampu, sekian persen mungkin tidak. Itu tapi yang kan udah diseleksi, Bu. Ya, seleksi kadang-kadang ini kita kekurangan juga untuk peminat untuk KPPS itu, ada yang lebih, banyak yang kurang. Ada yang pas, Bu, ya. Ada yang pas ya, adanya itu aja gitu. Itu aja, mau tidak mau gitu. Oh, ya. Akhirnya kadang-kadang turun grade juga gitu. Jadi memberikan pemahaman mereka, kadang-kadang ini kesalahan mereka itu mereka nggak paham jenis-jenis pemilih. Harus kita pahamkan mereka jenis, sehingga ketika melayani mereka itu tidak salah, karena sering yang dijadikan bahan gugatan itu kesalahan mengidentifikasi pemilih pindah memilih atau itu DPK, itu jadi bahan gugatan di, meskipun yang digugat hasil di MK kan berkembang. Nanti masalah yang ini DPK, pemilih pindah memilih dianggap DPK yang orang dari kota mungkin KTP-nya kota masuk ke sini dianggap DPK, sehingga mereka pemahamannya betul-betul kurang soal pemilih. Maka harapannya nanti semua KPPS ini dibintek, semua 7-7-nya dibintek, sehingga mereka paham. Seperti Pak Guswa tadi bilang bahwa kemarin tuh kita binteknya itu dengan kloter besar gitu, itu nggak efektif, sehingga nanti ya berjenjang, jadi tidak langsung KPU yang beri bintek gitu. Oh ya, kalau bareng-bareng itu beda sama privat, Bu, ya ibaratnya ya. Cepat nyantel, lebih ke privat ya. Ya, oke. Terus kemudian untuk pengawasan dan pengendalian internal yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Pekalongan? Ya, yang pertama terkait dengan pengawasan dan pengendalian internal yang dilakukan oleh kami setiap bulan itu PPK dan PPS wajib mengirimkan laporan kinerja. Apa yang sudah dikerjakan oleh mereka selama 1 bulan itu harus dikirimkan maksimal tanggal 10 untuk laporan kinerja. Selain itu juga mereka harus mengumpulkan evaluasi kinerja dengan dinilai 360 derajat. Misalkan PPK itu 5 orang ya, ketua itu dinilai oleh 4 orang anggota, ditambah sekretariat, kemudian ditambah lagi 1 KPU. Jadi dia tidak bisa menyampaikan bahwa saya itu baik kinerjanya, tetapi orang yang menilai di sekelilingnya itu baik atau tidak itu nanti akan muncul di evaluasi yang nanti dikirimkan ke kami tanggal 15 tiap bulannya, Mas. Jadi anggotanya itu menyeleksi ketuanya. Menilai, semuanya dinilai. Misalkan ini 5 orang, ketua itu dinilai oleh 4 orang, kemudian 1 KPU ditambah sekretariat. Kemudian yang anggota dinilai oleh ketua, 3 anggota, sekretariat. Oh, saling menilai, saling mengawasi, saling mengawasi. Oh, itu salah satu yang kita gunakan agar pelaksanaan pilkada ini lancar. Iya, biar kerjanya maksimal, hati-hati ya, saling mengawasi. Kalau cuma ketua diawasi anggota, betul, menilainya nggak enak. Iya, betul. Semuanya dinilai, semuanya menilai dan dinilai. Kemudian yang menjadi catatan bahwa di PKPU disampaikan bahwa tidak menghadiri pleno selama 3 kali itu bisa diberhentikan. Artinya begini, jika ada misalkan PPK atau PPS yang gawean yang lembreh lah katakanlah, kemudian muncul di laporan kinerja dan evaluasi, kita bisa sidangkan di kode etik bahwa yang bersangkutan telah melanggar terkait dengan asas-asas yang ada di prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu, dan kita bisa kode etikkan. Iya, tetap ada jawab juga. Betul, ya. Pengawasan internal itu kita laksanakan betul. Bahkan di PNS itu ada, Bu, ya, pakainya SPIP. Nanti Bu Endang yang lebih paham terkait dengan pakai apa? SPIP. SPIP itu singkatannya, Bu, SPIP, Bu. Sipip. Singkat. Sistem penilaian internal gitu ya. Sistem penilaian internal penyelenggara gitu. Internal penyelenggara. Iya.
Oke, nanti lebih jelasnya biar dijelasan Bidang, tapi ada yang mau lewat dulu. Oke, Tetap di Ngobras siap. Malaikat bersama KPU Kabupaten Pekalongan. Ya. Rasika FM. PPK adalah panitia pemilihan kecamatan. Panitia apa? Pemilihan panitia pemungutan panitia pemilihan kecamatan, bener enggak? Panitia pemilihan kecamatan. Panitia pemilihan kecamatan. Panitia pemilihan kecamatan. Anu toh? KPU po? Nggak ngerti loh. Komisi Pemilihan Umum. Siapa ya Mas ya? KPU bukan Mas? KPU. PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten. Untuk ini ya, proses pemilihan umum di tingkat kecamatan, tapi sesuai dengan ketetapan KPU. Akeh no Mbak. Melaksanakan tugas neng provinsi. Membantu KPU Kabupaten untuk melaksanakan tugasnya di tiap kecamatan. Merekap hasil perhitungan suara. Sosialisasi kepada masyarakat. Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat. Melaksanakan rekapitulasi pemungutan suara. Lali. Untuk penghitungan suara di kecamatan Dan mengawasi pemilihan di desa-desa. Melaksanakan tugas Tata cara penghitungan suara pemilu 2024. Sebelum melaksanakan penghitungan suara, KPPS menyiapkan perlengkapan penghitungan suara. KPPS mengatur tata letak TPS untuk penghitungan suara. Selanjutnya, setelah siap, Ketua KPPS membuka rapat penghitungan suara. KPPS melakukan penghitungan suara dengan membuka kotak suara untuk setiap jenis pemilu secara berurutan.
KPPS menghitung perolehan suara setiap jenis pemilu. KPPS melakukan pengisian halaman administrasi dan perolehan suara pada formulir model C hasil. KPPS melakukan pengesahan hasil dengan membubuhkan tanda tangan pada formulir model C hasil diikuti dengan saksi yang hadir. KPPS melakukan penggandaan formulir C hasil salinan menggunakan alat penggandaan dokumen yang disediakan di TPS dan menyampaikan kepada saksi, pengawas TPS, dan PPS. Selanjutnya, KPPS menggunakan Sirekap dengan melakukan foto, periksa, dan kirim. Selanjutnya, KPPS mengelola dokumen hasil penghitungan suara yang terdapat di dalam kotak suara dan di luar kotak suara. Ayo, gunakan hak pilihmu. Marilah kau ikut denganku, kita pilih pemimpin baru. Tanpamu apalah artinya, kita harus maju bersama. Ojo mrene kabeh, luwe pece luwe nyenengke. Suara yang kau berikan berarti di masamu nanti. Berikan pilihan yang kau rasa terbaik di hati. Dan jika kau ragu, nuranimu membantu untuk Jawa Tengahku. Tentukan pilihan. Mari ke TPS denganku, Rabu 27 November. Tanpamu apalah artinya, kita bisa maju bersama. Ojo lali polo, luwe pece luwe nyenengke. Suara yang kau berikan berarti di masamu nanti. Berikan pilihan yang kau rasa terbaik di hati. Dan jika kau ragu, Belum lahir saat itu. Belum lahir saat itu. Nah, berarti mau bilang beliau ini silakan ngaku sendiri aja, Bu Endang. Loh, saya selalu ngaku saya tuh tua, sudah mau pensiun, tapi jiwa saya jiwa muda. Oh, yang ngomong Tua. iya, lagu-lagu kenangan Dian Permana Putra, Bu, ya asik banget ya. Coba dua bait coba, Bu. Hafal nggak coba? Kalau biasanya orang yang suka lagunya pasti bisa menyanyikan. Coba diantaranya. Kasih engkaulah segalanya yang mengilhami hidup ini. Luar biasa, ikut Indonesian Idol biar nanti ya. Siapa tahu ya kan? Ya. Oke, kawan Rasika, dilanjut lagi ya, kita ngobrol berbalikat, berbicara pemilu santai lebih dekat bersama KPU Kabupaten Pekalongan. Temanya mengenal divisi hukum dan pengawasan. Ya, kawan Rasika, kita mestinya tahu juga ya, harus tahu juga produk-produk hukum yang perlu diketahui oleh publik dari KPU Kabupaten Pekalongan. Dan untuk mengetahuinya kan kadang kita bertanya-tanya. Ini mungkin di mana gitu ya. Iya. Mungkin bisa langsung ditanyakan ya kawan Rasika sama Gus Fat atau Bu Endang. Iya.
Silakan. Terkait dengan hasil produk hukum yang baik dari KPU RI ataupun KPU provinsi bahkan di KPU kabupaten, kita punya platform diantaranya digital dan juga website. Digitalnya ini di Facebook dan juga di Instagram ada, namanya JDIH KPU Kabupaten Pekalongan, dan kemudian di website juga ada. Jadi segala sesuatu produk hukum yang dihasilkan dari KPU RI sampai dengan KPU Kabupaten selalu kita update. Jadi ketika ada seseorang yang ingin ngerti misalkan PKPU 8 pencalonan itu, pencalonan ini kira-kira PKPU-nya apa, itu bisa dilihat di JDIH. Hasil kursi kemarin berapa, kita sudah unggah di JDIH. Bahkan terkait dengan misalkan yang terbaru ini adalah hari tanggal 1 ya Bu ya, terkait dengan hasil berapa yang mempunyai kursi dan bisa mengajukan calon bupati dan wakil bupati, baru kemarin tanggal 1 kita unggah. Jadi semuanya lengkap, tinggal masyarakat itu mau melihat itu atau tidak. Kemudian kita sudah memberikan sosialisasi bahwa kita punya platform untuk bisa menyampaikan produk hukum yang kita buat. Iya, tadi lewat jaringan dokumentasi dan informasi hukum. Iya, betul. Di antara lewat websitenya dan ada juga media dan sosialnya. Media sosialnya ada. Media sosialnya Facebook sama Instagram. Facebook sama Instagram. Ya, JDIH Kabupaten Pekalongan. Ya, untuk pilkada nanti yang akan berlangsung tanggal 27 November, pendaftarannya kapan sampai kapan? Mulai dibukanya 27 Agustus ini, 27 Agustus sampai 29 Agustus. 3 hari ya. Hanya 3 hari. Ya. Tapi kayaknya yang sudah memproklamirkan diri udah ada ya. Di KPU itu nanti lihatnya hasil pendaftaran. pendaftaran. Oh iya. Siapapun yang mau mencalonkan mungkin bisa lebih banyak, tapi itu bukan ranah KPU ya, tapi yang daftar itu yang jadi catatan. Yang sudah ditutup itu adalah perseorangan, karena perseorangan sudah bisa, karena kemarin terkait dengan pengajuan syarat bukti dukungan itu tidak ada yang masuk ke kami. Tapi sudah ada yang daftar perorangan. Tidak ada yang mengajukan. Oh, yang mengajukan nggak ada. Oke, untuk pilkada ini kan tentunya masyarakat juga harus ikut memantau pelaksanaan pilkada, ya kan? Karena potensi nyun sewu kecurangan yang menjadi kekhawatiran masyarakat itu kan ada, karena harapan masyarakat ini ya pesta pilkada ini berlangsung demokratis dan berkualitas. Nah, ini kalau untuk menjadi pemantau itu cara daftarnya juga gimana itu? Oke, sejak bulan Februari kita sudah membuka pengumuman bahwa telah dibuka pemantau untuk pilkada Kabupaten Pekalongan. Mulai tanggal 27 Februari sampai dengan nanti 16 November nanti 2024. Jadi H-11 terkait dengan pelaksanaan pilkada itu pemantau itu ditutup dari tanggal 16 sampai 27 kemarin Februari sampai dengan 16 November. Pemantau ini kan berarti LSM ya, bukan perorangan ya? Bukan perorangan. Ini ada syaratnya. Syaratnya diantaranya yang pertama harus berbadan hukum. Kemudian yang kedua bersifat independen. Yang ketiga mempunyai sumber dana yang jelas. Jadi bukan kita yang memberikan honor, karena banyak yang tanya, pemantau dibuka pendaftaran pemantau lah, honornya berapa? Oh iya. Kita bingung malah. Iya. KPU kan membuka pendaftaran pemantau. Iya. Lowongan kerja. Ini yang bayarin. Padahal masyarakat berasumsi berarti mantonnya nggak bener ini, yang bayarin sana ya berarti ya laporannya yang baik-baik aja. Tapi ternyata mereka harus punya sumber dana yang jelas, penggunaan yang jelas terkait dengan misalkan di kecamatan mana mereka akan memantau dan seterusnya, hasilnya nanti kita. Yang terakhir yang keempat, terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU Kabupaten Pekalongan. Kalau yang kemarin pemilu itu akreditasinya dari Bawaslu, tetapi untuk yang pemantau pilkada ini nanti kami yang verifikasi apakah berbadan hukum betul, apakah independen betul, kemudian formulirnya diisi atau tidak, surat keterangan di pemerintahnya ada atau tidak, jangan-jangan justru dari luar ataupun dari mana misalkan, kan kita tidak tahu. Kemudian profil organisasinya jelas atau tidak, organisasinya, jumlah anggotanya, pengurusnya mana saja, kita harus tahu betul lah. Hasil itu nanti kita akreditasi, misalkan hasilnya terakreditasi, maka nanti di 27 November itu nanti bisa memantau pelaksanaan pilkada di Kabupaten Pekalongan. Iya, berarti
pemantau itu harus diseleksi dan disetujui KPU Kabupaten Pekalongan. Iya, betul. Sehingga hasilnya ini benar-benar valid dari masyarakat itu. Berarti pemantau yang diizinkan ini yang legal. Iya, betul. Karena kalau semua mantau nggak diseleksi kan nanti bisa menimbulkan konflik, ya kan? Iya, iya. Ya, oke. Ada tambahan lagi? Terkait dengan pemantau ini nanti saya hanya menambahi lagi. Senengnya kan nambahi ya gitu. Memang diverifikasi oleh KPU. Nanti KPU kalau memang persyaratannya memenuhi syarat, KPU itu akan mengeluarkan sertifikat. Iya. Jadi ada sertifikat bahwa mereka itu pemantau di Kabupaten Pekalongan. Sebagai bukti. Ya, bukti bahwa ketika dia memantau tidak lagi diragukan oleh yang dipantau gitu kan. Ketika dia ini loh sertifikat saya. Ya, dan masyarakat juga enggak. Dan mereka ragu. kan juga punya ID card bahwa dia punya sertifikat, kemudian ID cardnya ketika dia ke TPS mantau boleh gitu. Nah, ada lagi bahwa kewajiban mereka setelah selesai memantau wajib melaporkan hasil pantauannya kepada KPU Kabupaten Pekalongan. Jadi ada kewajiban seperti itu. Sehingga kita tahu persis apa sih ya sebenarnya yang dipantau mereka. Wajib dan hasilnya. menyampaikan, tapi kadang mereka mungkin bisa menyampaikan lewat media dulu, media sosial atau media mainstream, atau harus seizin dulu. Enggak, itu ke urusan mereka, tapi hasil pantauannya. Hasil pantauannya. Laporannya harus masuk ke KPU. Tapi kadang-kadang itu pun kita harus ngoyak-oyak gitu loh. Mana laporannya? Dari bukti dari bahwa sampai tuh memantau sudah kita kasih izin itu kita minta gitu, kadang-kadang juga harus ngoyak-oyak gitu loh. Wani piro aku mantau kesel. Padahal kan memang LSM itu harus punya dana sendiri untuk memantau ya. Oke, terakhir closing statement apa yang ingin disampaikan untuk Divisi Hukum dan Pengawasan ini kepada masyarakat atau pihak-pihak terkait dalam penyelenggaraan pilkada yang akan datang. Silakan. Ya, ada dua hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama kepada penyelenggara pemilu ataupun badan ad hoc yang di Kabupaten Pekalongan, bahwa agar tetap menjaga prinsip penyelenggara pemilu yang ada 13, mulai dari jujur, mandiri, adil sampai dengan kepentingan umum, karena mereka ini adalah sekarang sudah menjadi seperti ikan dalam akuarium. Beberapa kali sudah saya sampaikan bahwa kanan, kiri, atas, bawah itu bisa melihat semua. Oh iya, akuarium itu. Iya, jadi tidak ikan dalam kolam. Kalau ikan dalam kolam hanya dilihat dari atas. Iya. Ya, kalau akuarium kan kanan, kiri, atas, bawah bisa melihat semua. Dan dugaan masyarakat itu bisa menjadikan ke kode etik bagi mereka yang benar-benar melanggar nantinya. Kemudian yang kedua kepada masyarakat bahwa jangan lupa di 27 November kita berduyun-duyun ke TPS masing-masing. Kemarin sudah dicoklit dan nanti kita akan melihat DPS dan DPT. Dicek saja apakah DPT itu panjenengan semua masuk di DPT atau tidak dengan cara cek DPT online. Begitu Mas untuk closing statement saya. Ya, oke, terima kasih Gus Fat. Dan Bu Endang mau nambahin atau saya tambahin ini minumannya? Silakan. Kalau saya sih berpesan ke masyarakat aja semua, apabila memang menghendaki informasi terkait dengan keputusan atau peraturan KPU, silahkan buka JDIH KPU Kabupaten Pekalongan. Nanti tinggal pilih. Kalau peraturan di sana akan langsung muncul JDIH-nya KPU RI. Kemudian kalau keputusan provinsi ya JDIC-nya Provinsi Jawa Tengah. Kemudian kalau kabupaten ya kabupaten langsung muncul begitu. Silahkan. Oke, terima kasih sekali lagi untuk penjelasannya, untuk sharingnya, dan kawan Rasika pasti yang gabung ikut mendengarkan, ikut tahu semuanya. Terima kasih Gus Fat dan Bu Endang, sehat selalu, lancar selalu dalam menjalankan tugas, dan kawan Rasika sekaligus kita segera pamit undur diri. Terima kasih untuk kebersamaannya. Ngobras berpalikat pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.